وبريق النور يبدو من معاني أحمدي روحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua yang luar biasa, yang insya Allah solih dan solihah dan senantiasa dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda tentu kabarnya juga sehat juga ya. Alhamdulillah hari ini hari yang luar biasa, hari dimana kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan hari Kamis 29 Oktober 2020. Anak-anakku semua yang luar biasa, hari ini kita berbagi cerita, kita belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW sangatlah panjang perjuangannya, mulai dari kecil sampai beliau wafat. Perjalanan beliau banyak yang kita jadikan suri tauladan, karena beliau adalah uswatun hasanah kita, teladan kita. Belajar juga dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islam, dalam menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW memberikan kita banyak pembelajaran tentang kehidupan, di mana beliau sangat sabar dalam menghadapi ujian-ujiannya. Baiklah anak-anakku semua yang luar biasa, mari kita simak bersama kisah perjuangan beliau ke apa yang nanti kita saksikan bersama, bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Belajar kesabaran dan perjuangan hidup lewat kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu. Jadi, Nabi telah menjadi yatim piatu sejak kecil. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan bertepatan dengan hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Sesuai adat setempat, Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad kecil diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, sang ibu meninggal dunia hingga Nabi Muhammad SAW resmi menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Setelah itu, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hingga 2 tahun kemudian, sang kakek juga meninggal, maka Nabi Muhammad yang baru berusia 8 tahun tersebut ikut pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, Muhammad kecil ikut mengembala hewan ternak. Dan ketika sudah cukup dewasa, dia ikut berdagang pamannya ke negeri Sam dengan mengambil barang dagangan dari seorang janda kaya bernama Siti Khadijah binti Khuwailid.
Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah kagum atas kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang, yang membuat bisnis perniagaannya makin sukses. Khadijah pun melamar Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suami. Perbedaan usia dan status sosial tidak menghentikan langkah dua insan yang telah ditakdirkan Allah SWT untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dan Siti Khadijah pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama ketika sedang berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan yang kini diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW berjuang menyebarkan agama Islam. Berbagai tantangan dan cobaan ia hadapi dengan tegar demi menyebarkan tauhid. Khadijah setia mendampingi beliau dan menjadi orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW ialah beliau sejak kecil telah mengalami berbagai cobaan dan kepahitan hidup, menjadi yatim di usia yang masih sangat belia, lalu bekerja keras untuk membantu mencari nafkah di keluarga pamannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku semua, telah kita lewati bersama, kita saksikan bersama kisah perjalanan suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita saksikan, apa yang kita pelajari hari ini membawakan kemanfaatan buat kita semua. Jangan lupa berbanyak sholawat atas Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Dan pesannya dari Ibu, mari kita bersama-sama membenahi diri. Mari kita bersama-sama bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan, jaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan just focus on Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan serta kesalahan, karena kesempurnaan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.